Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam kesempatan ini, kita akan belajar animasi 2 dimensi dan 3 dimensi untuk kompetensi dasar produksi animasi 2 dimensi. Dalam produksi animasi 2 dimensi, ini ada 3 tahap. Yang pertama, pra-produksi atau pre-production. Yang berikutnya itu adalah production atau proses produksi. Yang terakhir adalah post production atau pasca produksi. Nah, nanti kita juga akan mempelajari peralatan yang dibutuhkan dalam tahap produksi animasi 2 dimensi. Tahap pra-produksi. Yang pertama adalah ide dan konsep. Proses ini adalah proses pencarian ide dan konsep serta gagasan untuk animasi yang akan dibuat. Ide bisa datang dari berbagai hal, seperti kisah nyata, dongeng, legenda, kisah klasik, fantasi, fiksi, dan lain-lain. Ide harus memiliki keistimewaan, keunggulan, dan keunikan yang khas, sehingga menarik untuk diangkat menjadi sebuah cerita animasi. Dalam hal ini kita 2 dimensi. Yang terpenting adalah selalu kreatif dalam mencari dan mengolah serta mengembangkan ide tersebut. Skenario dan skrip. Tahap skenario dan skrip ini adalah tahap pembuatan naskah atau alur cerita animasi. Skenario yang menarik akan menentukan keberhasilan dalam film animasi yang dibuat. Skenario biasanya berbentuk teks atau tulisan atau ketikan. Storyboard. Nah, biasanya dalam pembuatan animasi kita tidak lupa dengan yang namanya storyboard. Storyboard adalah bentuk visual atau gambar dari skenario yang telah dibuat, berupa kotak-kotak gambar seperti komik yang menggambarkan jalan cerita dan adegan-adegan yang hendak dibuat dalam film atau animasi. Storyboard berfungsi sebagai panduan utama dari proses produksi animasi. Segala macam informasi yang dibutuhkan harus dibuat dan tercantum dalam storyboard, seperti angle kamera, tata letak atau layout atau stagingnya, durasi, timing, waktu, dialog atau dialognya, ekspresi, dan informasi lainnya. Itu mencakup di dalam storyboard. Lanjut ke dalam sketsa karakter. Proses ini adalah proses pembuatan sketsa dasar dari model yang akan dibuat. Sketsa tersebut akan menjadi dasar panduan bagi modeler atau si pembuat model untuk membuat model. Khusus untuk karakter, sketsa dibuat dengan menampilkan berbagai ekspresi wajah, seperti gembira, tertawa, sedih, murung, bingung, dan sebagainya. Nah, dalam praproduksi juga kita menyiapkan musik latar atau background musik. Ini merupakan lagu yang akan diputar atau dimainkan sebagai latar dan pemanis dalam sebuah karya video atau animasi.
Biasanya, musik latar ini mulai dimainkan di saat momen-momen tertentu. Misalnya, pada saat adegan pertarungan, adegan puncak, adegan sedih, dan lain-lain. Nah, itu untuk musik latar. Oke, proses dubbing. Kita juga harus persiapkan dalam produksi ini. Ini adalah suatu proses mengisi suara pada suatu tayangan video, baik itu film, drama, kartun, dan lainnya. Dalam hal ini, untuk film animasi, kita juga perlu dalam mengisi suara, karakter terutamanya. Ini mengganti audio atau suara dari bahasa sumber dengan bahasa sasaran. Ya, kerap dikenal dengan sebutan sulih suara. Oke, jadi itu yang perlu kita persiapkan dalam praproduksi film animasi. Oke, kita lanjut ke proses produksi. Yang pertama kita membuat modelnya dulu, modeling. Proses ini di mana pembuatan model objek dalam bentuk dua dimensi di komputer. Karena sekarang kita sudah digital, kita buatnya langsung di komputer. Ya. Jadi kita buat, bisa juga dalam buat sketsa, kemudian kita scan, terus kemudian kita tracing. Nah, model biasanya berupa karakter atau makhluk hidup seperti manusia, hewan, atau tumbuhan atau tumbuh-tumbuhan, atau berupa benda mati seperti rumah, mobil, peralatan, dan lainnya. Model harus dibuat dengan mendetail dan sesuai dengan ukuran dan skala pada sketsa desain atau model yang telah ditentukan sebelumnya, sehingga objek model akan tampak ideal dan proporsional untuk dilihat. Kita lanjut lagi, pewarnaan atau coloring. Proses ini adalah proses pembuatan dan pemberian warna dan material atau tekstur pada objek yang dimodelkan sebelumnya, sehingga akan tampak kesan yang nyata. Pewarnaan tersebut dilakukan pada software pengolah grafis. Contohnya di sini misalkan menggunakan Adobe Illustrator, bisa juga Photoshop, atau dapat langsung dilakukan pada software pengolah animasi secara langsung. Itu pewarnaan. Lanjut ke pencahayaan atau lighting. Nah, dalam proses produksi untuk pencahayaan ini perlu, ya, dimana dalam hal ini bisa membantu penciptaan atau menciptakan mood, mengarahkan fokus penonton, menciptakan ketertarikan visual, menciptakan ilusi, ya, atau kepercayaan dalam pikiran penonton yang membantu untuk menghubungkan mereka pada film. Jadi pencahayaan itu penting. Lanjut lagi ke efek. Ini merupakan salah satu unsur penting dalam animasi, di mana dalam efek ini semua aspek membentuk dunia di mana karakter akan tampil dalam sebuah animasi untuk penambahan efek-efeknya. Dimana sini ada diorama, ada middle ground, background, ya, dan lainnya. Jadi ada penambahan efek-efek. Itu untuk efek. Kemudian untuk berikutnya proses ke animasinya.
Di sini kita buat gerakan-gerakan setiap objek yang dibuat, ya. Kita gabung tadi semua animasinya, ya, dengan naskah dan storyboard, ya, disesuaikan. Kemudian tahap ini merupakan tahap penghidupan karakter maupun objek yang berinteraksi dengan lingkungan sekitarnya, sehingga objek tidak hanya diam. Nah, kalau semua sudah dibuat, terus kemudian tadi ada background, sudah digabung dalam animasi, ada efek dan sebagainya. Terakhir yang kita lakukan dalam proses produksi adalah rendering atau render, di mana proses akhir dari pembuatan gambar atau animasi dua dimensi dari suatu model atau scene yang disusun menggunakan program komputer. Sebuah scene berisi informasi geometri, material, cahaya, lingkungan, serta efek-efek terdapat di dalamnya. Oke. Lanjut lagi dalam tahap terakhir untuk pembuatan animasi dua dimensi, terutama ini adalah pasca produksi atau post production. Di sini kita melakukan yang namanya composite atau compositing, adalah proses menggabungkan beberapa video klip, still image, atau audio klip menjadi satu kesatuan untuk menjadi tampilan yang utuh. Nah, tadi kan ada efek. Nah, di sini semua visual efeknya dimasukkan lagi. Ya, penambahan efek khusus pada sebuah film animasi. Kemudian langsung masuk ke final sounding. Pada pasca produksi ini, ya, kita melakukan adalah final sounding, pemberian audio sebagai pendukung visual animasi. Setelah itu kita lanjut ke color correction atau koreksi pewarnaan. Ya, sudah sesuai apa belum? Kita mengatur warnanya kembali, ya, dari hasil composite untuk memastikan bahwa warna yang akan ditampilkan pada perancangan ini sesuai dengan konsep yang ada. Nah, terus ada lagi final correction atau final render sebenarnya ini. Di sini proses dari membangun gambar tadi render, ini finalnya, ya. Proses membangun gambar dari sebuah model atau model yang secara kolektif dapat disebut sebuah berkas adegan melalui program komputer. Nah, setelah ini kita lakukan yang namanya publish. Tahap di mana video animasi akan dirilis. Ketika video animasi sudah benar-benar selesai, maka dapat dipublish di media penyalur video seperti YouTube, Netflix, ataupun diberikan kepada klien ketika video animasi merupakan request dari klien. Hal utama yang perlu dilakukan pada tahap ini adalah mengurus keaslian konten dan hak cipta dari animasi yang kita buat. Oke, itulah untuk tahap-tahap dalam produksi film animasi dua dimensi. Nah, peralatan yang kita butuhkan, yang pertama drawing hardware. Biasanya kita menggunakan di sini kita sebut tablet grafis atau graphic tablet. Kalau mungkin sudah mengenal, itu ada pen tablet. Perangkat keras piranti masukan komputer yang membolehkan pemakainya untuk menggambar dengan tangan dan memasukkan gambar atau sketsa langsung ke komputer. Layaknya menggambar di atas kertas menggunakan pensil. Komputer atau laptop dengan spesifikasi yang cukup tinggi. Komputer atau laptop digunakan sebagai media pembuatan animasi.
Recording microphone digunakan untuk dubbing suara karakter animasi 2 dimensi. Oke. Nah, ini untuk recording yang tadi, recording microphone ya. Dalam pembuatan animasi terdapat tahap dubbing untuk membuat karakter bersuara. Alat hardware yang digunakan untuk dubbing adalah mikrofon tadi, yang recording microphone. Editing software. Di sini peralatan atau alat yang kita gunakan adalah drawing software, editing software. Di sini kita bisa menggunakan software-software untuk pembuatan animasinya, misalkan untuk Adobe Animate, ya untuk buat gambar, misalkan Corel, Adobe Illustrator, ya. Misalkan untuk suara, Audacity dan lainnya, ya. Audition juga bisa. Ada lagi software yang bisa digunakan, ini adalah Moho, Adobe Karakter Animator dan lainnya. Kita lanjut. Recording software. Nah, recording software dalam pembuatan animasi 2 dimensi, selain diperlukan hardware yang digunakan untuk merekam audio seperti mikrofon, diperlukan juga software pemroses audio yang tadi saya sebutkan, ya. Itu ada Adobe Audition, Audacity, Ardor dan lainnya. Oke. Nah, peralatan lainnya itu adalah publishing media atau dalam hal ini untuk mempublish atau menampilkan animasi yang sudah kita buat. Setelah animasi 2 dimensi selesai dibuat dan diedit, maka hal berikutnya yang perlu dilakukan adalah publishing. Untuk melakukan publishing diperlukan media yang sesuai terkini, sehingga proses distribusi animasi ke publik bisa berjalan dengan baik. Dalam hal ini, beberapa media publishing antara lain ada YouTube, Netflix, Cinema, dan lainnya. Oke, itulah tahap produksi animasi.